lucu. Itu bukan logika. Lucu. Segala sesuatu apapun itu yang tidak bermula itulah pencipta. Itu dogma atau logika? Itu logika. Lucu. Segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan, itu ciptaan. Betul atau tidak? Oke, sekarang segini saya tanya Juma. Enggak usah tanya-tanya terus. Giliran Anda bertanya, berjawab. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan, itu ciptaan atau bukan? Sekarang saya tanya, kau sudah bertemu dengan roh atau tidak? Saya tanya sama abang, segala sesuatu yang diadakan, itu ciptaan atau bukan? Makanya saya tanya sama kau sekarang. Ini pertanyaan saya loh. Semua pertanyaan saya tidak pernah abang jawab. Segala sesuatu yang bermula itu ciptaan atau bukan? Saya tanya, saya akan jawab dengan membuka logika. Sekarang saya tanya. Analogi lagi. Saya sudah hantam analogi Anda. Roh itu kau bilang ciptaan. Apa? Roh kau bilang ciptaan. Yes, segala sesuatu di atas muka bumi ini ciptaan. Kau sudah pernah bertemu dengan roh tidak? Ini saya bertemu dengan roh. Coba definisikan saya roh itu bentuknya apa? Roh itu ada makhluk dimensi gaib yang ada pada diri manusia. Dan kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dimensi gaib dalam Mantap dulu analogi saya yang tadi. Loh, saya sudah katakan, lantas kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dalam zat yang tidak bisa dipahami dan ada di dalam daging Yesus? Sekarang Yesus tahu hari kiamat gak? Hah? Yesus tahu hari kiamat? Satu-satunya yang tahu hari kiamat hanya Yesus. Karena mana dalilnya? Dan mana dalilnya? Dia akan datang ke bumi. Mana dalilnya? Hari kiamat nanti. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Coba tanya kamu, dalam agamamu kiamat itu kapan? Saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Anda mengatakan roh Yesus itu dengarkan. Yesus satu-satunya yang tahu kiamat kapan. Mana dalilnya? Mana dalil? Mana dalil? Karena di dalam Alkitab tertulis sampai saya datang kembali. Tapi tidak dijelaskan di situ karena itu adalah dalilnya mana? Akan datang. Saya minta dalil. Kitab sudah jelas. Saya minta dalil. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius. Kedatangan itu kapan? Tidak dijelaskan. Karena itu rahasia Tuhan. Dengarkan dalilnya. Tidak ada yang tahu kiamat kapan. Kecuali Yesus karena Dia Tuhan. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Jedar. Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat. Dalilnya Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu hari kiamat. Sudah, jangan asal comot ayat. Kau salah melulu soal ayat. Mana ayatnya Yesus tahu hari kiamat? Mana? Yesus bukan tidak tahu, tetapi tidak memberitahukan. Karena itu kan cuma akal-akalan ente. Bukan akal-akal. Karena kalau mana dalilnya? Tahu, saya akan datang tanggal sekian, bulan sekian. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Saya tanya kau, di dalam agamamu kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Ya sama, tidak ada yang tahu manusia. Yesus juga tidak tahu. Yesus juga tidak tahu karena Yesus sudah tertulis yang berarti Yesus dengan saya sama. Karena Yesus adalah Tuhan, makanya ketika Dia datang kedua kali ke dunia, berarti Tuhan abang ini sama seperti saya, tidak tahu hari kiamat. Loh, Tuhan Yesus tahu kapan kiamat. Mana dalil? Mana dalil? Hanya bicara tentang yang tertulis. Mana dalil? Tanggal berapa, bulan berapa, maka Anda adalah bodoh. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Sudah dikatakan di Alkitab di situ sampai kedatangan Yesus yang kedua kali datang. Mana dalilnya? Yesus tahu kapan Dia akan datang, tetapi tidak diberitahukan. Matius 24 nomor 36. Dengarkan saya, Bang. Abangku yang ganteng, dengarkan saya. Makanya coba buka maskermu itu biar saya kenal wajahmu. Nanti di Jakarta kalau mau ketemu. Buka, oke. Kabari saya kalau di Jakarta. Kita ngopi-ngopi, saya traktir makan enak. Oke. Matius 24 nomor 36. Aku Yesus tidak tahu kapan hari kiamat.
Berarti di dalam diri Yesus tidak ada Tuhan. Aduh, 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 aduh. Sudah dikatakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, Juma. Itu pengakuan siapa? Tidak ada pengakuan Yesus di situ bahwa kedatangan kedua itu dia tahu hari kiamat. Tidak ada. Kalau kau bicara tentang agama hanya letterlek, maka kau sesat, Juma. Ini Yesus yang mengaku, Abang. Yesus dengan mulutnya. Aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, maka disuruhlah murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia menyebarkan kebenaran sampai pada waktunya Yesus datang kedua kali. Itulah hari kiamat. Jadi kalau kau bertanya mana dalilnya, mana tanggalnya, mana bulannya, you look so stupid, Juma, to ask me like that, you know? Aduh. Aduh, capek juga saya. Jadi Anda membantah pengakuan Yesus? Apa? Anda membantah pengakuan Yesus? Saya tidak pernah membantah pengakuan Yesus. Saya mengatakan bahwa Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Dia datang. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Baca lengkap. Makanya saya bilang jangan saya comot ayat kalau tidak lengkap. Yesus mengatakan kemudian dia tidak, siapapun di atas muka bumi ini tidak ada yang tahu hari kiamat. Aku juga tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Jawaban Yesus sudah jelas menyatakan ketika dia akan naik ke surga bersama daging itu yang adalah Tuhan. Dikatakan sampai kedatanganku kedua kali. Itulah hari kiamat. Artinya kenapa Yesus yang adalah daging tidak mengatakan aku tahu hari kiamat? Kenapa, Bang? Kenapa? Seperti yang kau pahami bahwa saya tanya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kenapa Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Juma, pemahamanmu salah tentang tidak. Kok jadi saya yang pemahamannya salah? Abang ini lucu. Salah. Karena pemahamanmu tentang firman itu tidak benar. Matius 24, Abang. Matius 24 nomor 36. Yesus mengaku, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kenapa Abang menuduh Yesus tahu hari kiamat? Yesus satu-satunya yang tahu hari kiamat kapan, karena Yesus yang mengaku tidak tahu hari kiamat. Yesus berkata, di mana dia berkata? Di mana? Tidak akan memberikan informasi tentang hari, tanggal, bulan. Tetapi Yesus memberikan ajaran bahwa ketika dia datang kedua kali, itulah hari kiamat. Jadi kapan hari kiamat? Kamu yang dangkal itu. Yesus mengatakan, aku tidak tahu kapan hari di kiamat. Tidak bisa. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Dalilnya sudah jelas dikatakan di situ sampai kedatanganku yang kedua kali. Ya itu hari kiamat. Apa yang dikatakan di situ? Kedua kali apa? Coba bacakan lengkap dalilnya. Tapi Yesus tidak perlu memberitahukan hari, tanggal, bulan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kau pikir beragama itu tentang harafiah? Loh, jadi harus doktrin aja gitu? Ini bukan doktrin, Juma. Di firman Alkitab itu tertulis. Dengarkan saya, Bang. Itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, dan disitulah Yesus tahu kapan dia akan datang kembali, tetapi tidak pernah memberitahukan hari, tanggal, bulan. Pantasan Abang selalu kalah dalam bernarasi ya. Di dunia apapun, di dunia apapun Abang selalu kalah. Karena Abang membantah dalil. Anda membantah undang-undang. Anda mengutip ayat tidak lengkap dan salah, sama seperti tadi soal Efesus. Anda salah dalam Efesus itu untuk mengobati muka pucatnya Anda. Yang saya maksud saya suruh baca, Anda berani? Cara iblis itu ngeles kayak begitu ketika menguji mencoba Yesus. Tidak. Saya begitu polanya dalam berdiskusi. Siapapun yang saya hadapi kalau sudah mulai mentalnya turun, kalau mentalnya sudah turun saya hibur. Allahmu sendiri. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36. Saya harus kasih tahu kau tentang Alkitab. Alkitab itu ada dua pokok utamanya. Di situ ada informasi, ada ajaran. Jadi itu harus kau pahami. Kalau tidak mana informasinya itu, Yesus tahu hari kiamat? Informasinya bahwa Yesus mengatakan pada kedatangannya kedua kali. Mana coba bacakan. Kau bilang kau paling jago Alkitab. Kenapa? Coba bacakan. Karena bunyinya tidak begitu. Kepada Anda, karena Anda adalah apabila anak manusia datang untuk yang kedua kalinya, dia akan bersemayam di atas awan-awan bersama para malaikatnya untuk menghakimi. Tidak ada terkait dengan hari kiamat di situ. Makanya kalau kau paham Alkitab, kau masuk ke kitab Wahyu, kau baca di sana. Kitab Wahyu itu apa lagi itu? Kitab Wahyu. Apa itu kitab Wahyu, Bang? Apa itu kitab Wahyu?
Makanya kau baca, kau bilang kalian kan jago Alkitab. Iya, saya tanya apa itu kita wahyu? Menentangin orang semua pendeta apa segala macam itu debat tentang kita. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Yesus mengenal semua dan apapun yang ada di dunia ini. Ada dalil? Ada dalil? Kau dikenal oleh Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Ada dalil? Dalil kau tanya. Sudah jelas-jelas di Alkitab itu ada semua. Mana? Lo kau bilang kau paling jago Alkitab, ya baca. Justru karena saya tidak temukan, makanya saya tanya. Saya tidak akan membacakan Alkitab kepada orang yang tidak menerima Alkitab. Mana dalilnya? Itu tidak ada itu. Dibacakan, Anda tidak akan menerima itu. Yang ada adalah Yohanes 5 nomor 30. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru dalil. Dari diri sendiri sebagai daging. Tetapi Bapa di surga yang ada di dalam diri Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan yang di surga, kalau yang di Tuhan surga, yes. Kalau Tuhan yang di langit, memang. Kalau Tuhan yang di langit, memang. Tapi Tuhan yang di dalam bumi tidak tahu. Yesus itu tidak tahu. Kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Sebagai Tuhan, harusnya Yesus tahu. Sebagai Tuhan harusnya Yesus tahu. Sebagai Tuhan harusnya dia maha kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, merica ketum berjahe. Mana ada Tuhan kayak begitu? Satu-satunya yang berkuasa menghidupkan orang mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga adalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Jadi bukan tidak berkuasa atas segala hal. Yesus berkuasa atas segala hal. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri itu sebagai dirinya daging. Bukan berarti daging ini bukan Tuhan kan? Loh, bolak-balik lagi ke situ tadi udah dijelaskan, dikasih analogi tentang dirimu dan roh. Tadi saudara dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Aduh, cuma. Theos Tuhan Anda menjadi daging. Itu menurutmu. Theos itu menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Anda sendiri yang di awal pembukaan tadi mengatakan firman itu menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi daging. Tuhan memfirmankan. Tuhan berfirman dan firman itu menjadi daging. Sekarang saya tanya kau, kalau Tuhan menginginkan dirinya menjadi daging, menjadi manusia, berarti kalau Tuhan memfirmankan berarti Yesus menjadi daging, berarti dia ciptaan. Kalau Tuhan dalam dirinya ingin menjadi manusia, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti Tuhan itu lemah dong. Justru karena kuat. Berarti kalau kuat Tuhan bisa menjadi apa aja dong. Kalau dia menjadi daging, apakah dia bisa kemudian melakukan apapun? Daging itu sarana untuk bisa berada di tengah-tengah manusia. Dan daging itu bersama-sama dengan Tuhan. Iya, setelah menjadi daging, apakah dia tahu hari kiamat? Tuhan tahu hari kiamat, tetapi tidak mengatakan hari, tanggal, bulannya. Karena setelah dia menjadi daging, apakah dia menahan rasa ngantuk? Bisa. Daging sebagai daging, tentu ngantuk, tentu tidur, tentu makan, tentu minum. Itulah makanya Tuhan tidak bisa jadi daging, Pak. Tuhan itu ada di dalam Yesus. Makanya ketika Tuhan menjadi daging, Tuhan terbatas, tidak bisa lawan ngantuk. Tapi Tuhan itu di dalam daging. Tuhan itu di dalam Yesus. Dia bisa. Tadi katanya menjadi daging. Logikanya begini. Kalau Tuhan datang dalam wujud kenyataan asli yang kita tidak tahu, apa yang terjadi dengan dunia? Saya tanya kau. Tidak bisa. Tidak bisa datang Tuhan dalam wujudnya. Alam semesta ini hancur lebur. Justru supaya tidak hancur lebur, karena kasihnya kepada dunia, maka dia datang dalam wujud Yesus dalam untuk wujud menyelamatkan dunia. Dalam wujud bukan Tuhan. Tuhan datang dalam daging untuk menyelamatkan manusia. Dalam wujud